Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu akan menyampaikan sabda firman-Mu. Mohon urapan-Mu, mohon penyertaan-Mu supaya ada dalam diri hamba-Mu. Dan biarlah sabda firman-Mu ini boleh menjadikan berkat khususnya buat jemaat yang ada di GSI Andalangu ini, dan buat setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya sambung di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah kelahiran sampai kematian, satu hal yang tidak bisa kita putuskan. Ada hubungannya yang sangat erat. Di mana barusan saja kita memperingati Jumat Agung. Dan pada hari ini Minggu, di mana Yesus yang kita kenal bangkit dari kubur. Kebangkitannya inilah yang membuat pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Sebab seandainya Kristus tidak bangkit dari kubur, firman Allah berkata, sia-sialah pemberitaan kami. Tetapi oleh karena Kristus bangkit dari kubur, inilah satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena inilah yang betul-betul membuat manusia punya pengharapan yang jelas tentang masa yang akan datang. Karena setelah kebangkitannya, Yesus tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Begitu juga setelah Yesus bangkit dari kubur, Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Yesus tinggal di dalam dunia ini. Mengapa kok Yesus harus tinggal di dalam dunia ini? Karena Yesus tahu pada saat itu posisi murid-muridnya sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami keraguan-raguan, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah murid-muridnya, sedang mengalami keputusasaan murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus selama 40 hari inilah dikutip dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Dia datang berulang-ulang menemui mereka, murid-murid ini yang sedang mengalami problem, tekanan dan ketakutan. Inilah satu hal yang perlu menjadi renungan kita. Kalau Yesus pada saat itu bangkit dari kubur, Dia memperhatikan murid-muridnya yang saat itu sedang mengalami masalah, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami problem. Dia menengok satu persatu, Dia kunjungi. Baik dalam ruangan tertentu maupun dalam ruangan tertutup, Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya saat itu. Inilah yang harus menjadi iman dan kepercayaan kita.
Kalau Yesus saat itu memperhatikan murid-muridnya yang sedang mengalami masalah, saya yakin dan percaya saat ini pun Yesus melihat dari surga dan pastinya dia siap menolong kepada orang-orang yang sedang ada di dalam problem permasalahan saat ini. Akhirnya setelah murid-muridnya dikuatkan imannya, diteguhkan imannya, dipulihkan kegalauannya, setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Naik ke surga inilah yang perlu kita renungkan, satu hal yang luar biasa. Tujuannya adalah seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mu siapa? Manusia semuanya. Mu siapa? Khususnya orang-orang yang percaya mengaku Yesus pada saat hidupnya. Ini satu hal yang menyenangkan bagi kita. Olehnya mari pada saat situasi kondisi yang seperti ini, jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah seperti Thomas. Thomas saat itu salah satu murid yang mengalami kekecewaan. Allah yang dia ikuti, Tuhan yang dia percayai, kenapa harus mati? Lalu dia mengambil keputusan menyendiri. Tidak mau kumpul dengan teman-temannya, tidak mau bersekutu dengan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya punya inisiatif untuk mengunjungi Thomas, tetapi Thomas pada saat itu mengeraskan hatinya. Tetapi tidak lama Thomas akhirnya kembali bersekutu. Ingat di sini, pada saat Thomas bersekutu di rumahnya sendiri, walaupun Yesus sudah bangkit dari kubur dan sempat menampakkan pada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas. Karena apa? Karena kalau Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, Thomas akan menjadi murid yang sombong. Dia akan menebahkan dada, gini, aku sendiri saja Tuhan datang. Dia akan menghiraukan apa yang disebut dengan persekutuan. Akhirnya Thomas tidak lama kembali dia bersekutu. Akhirnya langsung dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyapa pada Thomas. Berarti di sini betapa pentingnya persekutuan itu. Olehnya jangan sampai kita berlarut-larut di dalam situasi kondisi. Apabila setelah kondisi situasi ini diselesaikan oleh Tuhan, marilah kita akan bersekutu, marilah kita akan berkumpul, marilah kita akan memuji Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja yang telah Tuhan berikan ini. Supaya pada saat kita bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, kita boleh dikuatkan iman kita, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan, tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, tidak berlarut-larut dalam penderitaan, tidak berlarut-larut di dalam problema permasalahan hidup ini. Akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat, dan dia janji suatu saat dia akan datang kembali, menjemput orang-orang yang percaya, yang setia dari awal sampai akhir. Dan dia akan menikmati surga yang dia sediakan itu. Olehnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, jangan sia-siakan waktu ini. Pada saat Yesus naik ke surga, dia punya janji akan mencurahkan kuasa Roh Kudus, sehingga murid-murid pada saat itu diperintahkan kembali ke Yerusalem, bersekutu di sana, berdoa di sana, menyanyi di sana, memuji Tuhan di sana. Akhirnya janji tentang kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya, sehingga saat itulah murid-muridnya setelah menerima baptisan kuasa Roh Kudus, dia mulai keluar bersaksi sehingga gereja berkembang dengan pesat. Olehnya mari pada saat ini melalui kematian dan kebangkitan ini, kita akan menjadi orang-orang yang bangkit, tidak berlarut-larut tenggelam di dalam kesusahan, tidak berlarut-larut tenggelam di dalam kesedihan, tetapi biarlah kita bangkit, dan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, yang berfungsi memberkati orang lain. Terima kasih. Amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini Bapak sedang ada di rumah masing-masing. Biarlah dia boleh dikuatkan, boleh punya harapan, dan boleh punya kerinduan untuk bersekutu kembali bersama-sama. Inilah doa hamba-Mu dari tempat ini.
Olehnya kami serahkan semua tak terkecuali, dari anak-anak sampai yang dewasa, dari yang belum menikah sampai yang dia menikah, supaya berkat itu menyertai setiap jemaatmu yang ada di dalam ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus itu memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita setia mengikut Tuhan. Amin.